Halo Sobat Otomotif, balik lagi di podcast kita, podcast Asin Otomotif. Masih ditemenin dengan Bapak Krisna. Hari ini kita mau bahas banyak nih terkait dengan rem nih Pak, utama kampas rem. Kampas rem, oke. Nah, sebenarnya banyak nih Pak, kayak kampas rem di pasaran gitu. Oh, sebelumnya deh, biasa tuh yang membedakan kampas rem bagus atau enggak tuh kayak gimana sih Pak? Oke, kampas rem bagus apa enggak itu dibedakan dari sebenarnya kita paling gampang itu merasakan performa kampas rem itu pada saat dikendarai. Pada saat melakukan pengereman, dia pengeremannya halus, terus tidak keras, lalu kemudian tidak menimbulkan suara berdecir. Itu yang paling bisa kita rasakan pada saat menilai kampas rem itu bagus apa enggak. Nah, tapi kan setahu saya ini Pak, kampas rem itu kan ada banyak ya. Ada yang dari bahannya besi, ada yang dari bahan asbestos dan lain-lain gitu. Sebenarnya tuh ya logikanya sih kalau misalkan bahannya besi itu pasti kan besi ketemu besi nanti bakal ngikis tuh. Tapi lebih awet. Nah, tapi sebenarnya tuh lebih bagus mana sih Pak? Yang bahannya besi atau yang bahannya bukan besi? Oh, ini pertanyaan semakin dalam Sobat Otomotif. Jadi sebenarnya kampas rem yang bagus tadi saya sudah sebutkan. Cuman secara material, kampas rem bagus apa enggak itu dilihat dari mana. Kampas rem ini berfungsi untuk melakukan pengereman. Dia akan ada gesekan dengan piringan rem. Besi dong. Kampas rem terbuat dari besi. Nah, kalau besi dengan besi terkikis lama-lama, panas, karat, dan lain sebagainya, hingga akhirnya piringannya terkikis harus diganti. Nah, supaya piringan ini tidak terkikis dan tidak perlu ganti karena mahal, lebih murah kampas remnya. Anda harus memilih kampas rem yang berbahan non-metal. Kenapa non-metal? Karena jika non-metal, dia tidak akan menimbulkan karat. Karena non-metal ini berarti bisa banyak. Ada seramik, ada asbestos, ada lain sebagainya. Yang mana itu akan mengikis yang mana itu tidak akan mengikis besi ketika bergesekan. Yang habis adalah kampas remnya. Berarti kalau kayak gitu nanti boleh dibilang akan lebih cepat tipisnya dong Pak? Untuk kampas remnya? Betul. Oke, sebenarnya kandungan dari material kampas rem ini kita bisa bilang formulasinya harus tepat. Karena kalau isinya adalah seramik murni, nah itu akan terkikis cepat. Tapi pengeremannya akan sangat bagus. Kita kan kepengen remnya itu nggak cepat habis, tetapi performa bagus ya kan. Nah, gimana caranya? Maka formulasi dari material ini harus tepat. Jangka panjang pemakaian itu oke, lalu pengereman juga oke, tetapi tidak mengikis piringan sehingga awet semuanya. Ini nggak boleh mengandung besi, non metal, non steel. Harus begitu. Nah Pak, kan apa namanya kayak piringan yang piringan rem. Saya pernah ada kasus teman saya gitu, piringan remnya tuh kayak udah lumayan terkikis gitu. Biasanya tuh sama bengkel tuh biasa kayak dilas atau dibubut lagi. Bisa nggak sih itu dilakukan di sini? Oh ya, saya paham maksudnya. Berarti jikalau kampas rem ini habis, maka akan dilakukan bubut untuk tambah kampasnya gitu. Betul, Maksudnya betul. begitu ya? Iya. Pada dasarnya bisa, karena ini sebenarnya satu rakitan. Kampas dengan dudukan kampasnya ini adalah rakitan dan dia ditempel jadi satu. Kalau ini habis, mau dibubut, ya silakan. Tapi buat apa harus ngebubut kalau bisa diganti yang baru? Karena itu berpengaruh pada performa pengereman. Kalau itu dibubut, nah itu berarti kan hasil karya orang melakukan dengan tangan. Berbeda pasti hasilnya dengan pabrik yang menggunakan mesin yang sudah ada standarnya, kualitas dan sebagainya terjamin. Nah, ketika ini dibubut dan dilakukan pengereman, dikendarai pada kecepatan tinggi, contoh di jalan tol. Nah, jikalau ini kualitas dari bubutnya nggak bagus, maka ini akan rontok. Kalau ini rontok, maka remnya akan blong. Kalau remnya akan blong, maka keselamatan Anda menjadi taruhannya. Lebih pilih mana? Mempertahankan kampas rem yang lama dibubut lagi, harga mungkin lebih murah, atau menggantinya dengan kualitas yang lebih baik. Nah, biasanya nih perlu penggantian kayak gini tiap berapa lama sih Pak?
Kalau untuk kampas rem sebenarnya sama seperti yang sudah saya jelaskan clutch kemarin, tergantung daripada penggunaan dan driving behavior. Ya kan, masing-masing orang tentu beda. Cuman sebagai acuan, kira-kira 2 tahun Anda harus memeriksakan kampas rem Anda untuk pengecekan dan penggantian. Itu. Oke. Soalnya mobil saya kebetulan kan dari tahun 2017 sampai 2020 barusan cek ini itu masih lumayan tebal. Masih lumayan. Enggak tebal banget sih, kayak medium lah, masih setengah gitu. Dan saya tanya perlu ganti enggak? Menurut bengkelnya bilang masih belum butuh. Padahal sudah jalan kurang lebih 3 tahun. Saya sendiri kan jadi agak insecure gitu kan. Cuman orang bengkelnya bilang nggak ada masalah. Ya udah. Menurut orang bengkelnya bilang mungkin sekitar 80.000 ya. 80.000 itu idealnya kira-kira 4 tahun ya. Karena 10.000 km itu asumsi untuk 6 bulan pemakaian berkendara. Dalam 1 tahun kira-kira 20.000, maka kalau 80.000 itu 4 tahun. Nah, dengan asumsi itu, maka selama 2 tahun ini seharusnya sudah terkikis setengahnya. Jalan 2 tahun. Maka yang saya sebutkan tadi di atas bahwa Anda harus memeriksakan setelah penggunaan 2 tahun, Anda harus cek. Karena kan masing-masing orang beda cara berkendara. Ya, mobil saya memang cuma buat di area Jakarta sih. Lalu kemudian kantor. Betul. Lalu kemudian medan jalanan itu berpengaruh, sobat otomotif. Ketika kalian berada di jalanan tanjakan, turunan yang lebih sering, itu akan lebih cepat mengikis dari kampas koplingnya. Oh iya, nih ngomong-ngomong Pak, biasa ya kalau saya baru habis cuci mobil nih, itu kan dia semprot kolong tuh semuanya sampai yang bahan-bahannya juga. Selalu nih. Biasa kalau keluar dari tempat cuci mobil, itu pasti suka ada bunyinya tuh. Itu tuh sebenarnya masalah nggak sih? Sebenarnya ketika dilakukan cuci mobil dan dibersihkan kolongnya, itu berarti kan ada partikel-partikel air yang masuk meresap ke dalam kampas rem sini. Berarti kampas rem ini kondisinya adalah basah. Nah, jika basah, dia bergesekan, maka dia akan menimbulkan bunyi berdecit. Nah, mungkin sobat otomotif semua juga mengalami ya kan, selain daripada berdecit, mungkin setelah melakukan pencucian akan terasa lebih pakem remnya. Karena di antara kampas dengan piringan ada membran air itu yang menjadikan itu berdecit atau lebih pakem. Gitu. Tapi itu nggak apa-apa berarti? Sebenarnya nggak apa-apa, karena pada saat airnya itu sudah pergi, ini udah kembali ke kondisi normal, udah kering. Gitu. Itu nggak bisa berpengaruh ke dalam rem blong berarti kayaknya? Nggak. Rem blong itu hanya disebabkan jikalau, salah satu contoh, itu kendaraan Anda kampas remnya menjadi terlalu panas, lalu material di sini sudah tidak lagi padat atau lumer karena terlalu panas. Nah, itu biasanya disebabkan karena kendaraan terlalu sering mengerem pada saat melaju. Contoh, kendaraan Matic pada saat turunan tanjakan di daerah puncak atau di daerah yang kira-kira itu tebing-tebing yang terjal, dia sering penggunaan rem sementara kendaraan melaju kencang. Nah, itu beresiko sekali untuk menyebabkan rem blong. Oh, berarti bukan karena muatannya sebenarnya ya? Salah satu sebabnya muatan juga bisa berpengaruh. Misal kendaraan dengan muatan tinggi ya, frekuensi pengereman dia cukup sering, nah itu bisa menyebabkan resiko dari rem blong juga. Cuman itu hanya 1 dibandingkan 100 kejadian lah. Gitu. Oke, berarti kalau kayak tadi menurut keterangan Bapak Krisna, kasus rem blong ini kan berarti karena panas. Berarti kalau misalkan kayak di jalan Jakarta macet gini, tapi jalanannya flat, berarti harus kasus rem blong itu pasti bakal jarang banget ya? Kasus rem blong jarang sekali, cuman ada saja terjadi di jalanan Jakarta, di kota-kota jalan yang flat kayak gitu. Kenapa terjadi, dari mana? Apakah masalah dari kampas? Tidak, masalahnya bisa ditimbulkan dari master rem. Nah, itu nanti akan kita bahas di episode selanjutnya mungkin ya. Jadi sebenarnya master rem itu juga sangat berpengaruh dari performa ini. Nah, untuk lebih detailnya ikuti nanti episode berikutnya untuk di positif. Siap. Apa itu positif? Podcast Aisin Otomotif. Bisa aja lo. Nah, ini Pak lagi nih. Ini kan sekarang kan merek kampas rem banyak banget ya, Pak. Iya. Banyak banget.
ada merek Aisin, ada Genuine, ada banyak lah. Mm-mm. Tips-tipsnya nih dari Bapak nih, Mm-mm. yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau ingin memilih brake pad, pastikan materialnya itu less metal. Mengapa less metal? Karena ketika metal bergesekan dengan piringan rem, itu dia akan menimbulkan gesekan besi dengan besi lama-lama berkarat. Nah, bagaimana cara mengetes itu mengandung metal dengan jumlah yang banyak atau sedikit? Biasanya kami menyediakan alat atau tools seperti ini sebagai sarana untuk melakukan pengecekan. Contoh, saya ada brake pad di sini, kampas rem, saya tempelkan alat ini. Ini dasarnya adalah magnet. Nah, bisa dilihat di sini sobat otomotif, dia melekat, nempel. Berarti dia mengandung metal yang cukup banyak. Yang mana kalau menurut saya ini sebaiknya dihindari. Mengapa? Karena ini akan menimbulkan biaya perawatan yang lebih besar. Karena piringan rem Anda akan terkikis dan nantinya Anda harus menggantinya. Bagaimana jika dia tidak mengandung metal yang cukup banyak? Contoh di sini saya punya kampas rem juga. Saya coba tempelkan ini magnet di sini. Nah, ini tidak nempel. Ini berarti mengandung less metal. Jadi kandungan metal di dalamnya sedikit. Lebih banyak seramik di sini. Seramik performa pengeremannya bagus, excellent. Dia tidak mengikis piringan rem, dia juga tidak menimbulkan biaya perawatan yang besar untuk Anda karena harus mengganti piringan rem. Itu teman-teman sekalian. Orang lagi nyetir terus ada asap asbestos masuk juga kan? Ya betul, makanya saya sebutkan itu jikalau itu dalam konsentrasi yang cukup banyak terhirup, maka itu akan menimbulkan resiko kanker gitu. Oke. Nah, tapi ada satu lagi nih Pak. Biasa kan kita kan mobil belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri. Biasa tuh kemungkinan habisnya beda-beda nggak sih antara ban yang satu dengan ban yang lain? Atau biasa semuanya satu mobil sama rata? Seharusnya, jadi gini, sebenarnya yang men-trigger atau memicu pengereman itu ada di satu titik, yaitu pedal rem. Ya, pedal rem. Pedal rem itu akan menekan ke semua titik di 4 roda itu dengan konsentrasi yang jumlahnya sama. Secara logika seharusnya tidak ada yang terkikis hanya sebagian. Depan saja atau belakang saja, kanan saja atau kiri. Seharusnya tidak ada. Tetapi memang ada beberapa kasus, rem depan saya masih bagus, rem belakang saya yang sudah habis. Nah, itu perlu dicek perawatannya misalnya satu. Terus kemudian kembali lagi driving behavior. Karena setiap pengemudi itu beda cara mengemudinya. Kadang dia suka cornering ke kiri, ya kan? Dia suka tiba-tiba rem mendadak, dia suka action di jalanan seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan juga karena tekanan dari masing-masing ban akan berbeda pengeremannya. Ngomong-ngomong driving behavior Pak, kan dalam kalau kita nyetir mobil kan ada berbagai macam jenis pengereman. Rem dari pedal rem, dari tuas rem tangan, kalau kata orang bilang, sama dari mesin, dari transmisi. Iya. Yang bisa mempengaruhi kampas rem ini nih yang mana Pak? Oke, sebenarnya yang bisa mempengaruhi dari kampas rem itu adalah pengereman dari pedal rem. Oh, berarti rem tangan ini nggak masalah berarti ya? Rem tangan sebenarnya diciptakan ketika Anda memarkir kendaraan dan rem tangan diaktifkan supaya kendaraan tidak bergerak. Sebenarnya itu. Tetapi kalau mungkin beberapa pengemudi dia suka action di jalanan, drifting, ya kan? Iya. Nah, itu akan mempengaruhi juga terkikisnya atau cepat rendahnya. Berarti rem tangan ini juga pakai brake pad ini juga kan? Iya. Tapi kalau misalkan rem mesin berarti harusnya enggak ya? Enggak. Nah, ini ngomong-ngomong soal engine braking, sobat otomotif. Nah, Pak Jan menanyakan engine braking nih. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit soal engine braking. Nah, kalau untuk kendaraan di posisi turunan dan tanjakan, itu umumnya lebih lihai kendaraan yang bertransmisi manual. Betul. Karena dia ada engine braking di situ. Betul. Nah, tetapi kalau kendaraan yang sifatnya matic atau CVT, dia tidak ada engine braking di situ. Ketika Anda turunan, biasanya kendaraan manual diset di gigi 1 atau gigi 2. Sorry Pak, tapi kan bisa Pak di set ke 2. Ya, maksudnya mobil saya nih kan ada 2, 3, 4 L atau kadang D, S, R atau biasanya kan suka ada pengaturannya. Iya. Itu
apakah bukan itu termasuk engine braking juga? Bukan. Jadi sebenarnya yang saya sebutkan engine braking ini putaran mesin disalurkan ke transmisi, disalurkan ke roda, dia akan tertahan. Ketika kita masukkan di gigi 1 atau 2, sementara turunannya tajam, maka laju kendaraan akan tertahan di gigi 1 dan 2. Oh, Dia tidak akan melebihi dari putaran mesinnya berarti Ya. ya. Berarti nggak ada hubungannya sama kampas rem ini Iya, berarti ya. betul. Jadi misal contoh di turunan dia setting di gigi 2, pasang di gigi 2, maka kendaraan itu akan tertahan di RPM 3000 4000, lebih dari itu dia tidak bisa melaju karena dia pakai gigi 2, gigi 1. Oh, Kayak oke. gitu. Maka itu yang disebut engine braking. Oke. Nah, tadi Bapak juga sempat mention terkait dengan tergantung si pengendara merawat brake pad-nya nih atau kampas remnya. Ada nggak nih Pak tips-tips dari Bapak gimana sih supaya awet gitu? Ada. Nah, jadi sebenarnya secara satu ya, yang paling simpel adalah perhatikan cara mengerem Anda. Biasanya nih saya kalau di jalanan nih lihat mobil depan saya nih, remnya nyala terus, lampu rem nyala terus, tetapi posisi itu tidak macet, kondisi melaju. Setelah saya coba salip, saya dahului, waduh ternyata posisinya adalah dia injak rem terus. Gimana caranya Pak? Mobil melaju tapi injek rem terus gimana? Oke, sebenarnya pedal rem itu dia kan ada seberapa dalam Anda menekan pedal rem. Betul. Iya kan? Ketika pedal rem tidak ditekan terlalu dalam, contoh katakan 1/4 aja. Ini kampas rem sebenarnya sudah bergesekan dengan piringan, tetapi tidak ada daya pengereman yang terjadi, tidak ada, karena hanya penekanannya hanya 1/4. Ya. Nah itu tidak terasa secara feeling untuk pengereman tidak ada, tetapi gesekan tetap terjadi. Nah ini harus free, pedal rem jangan diinjak pada saat melaju. Tapi kan penggunaan gini Pak, kan biasa orang nyetir antara pedal rem dengan pedal gas sama-sama kaki kanan. Gimana caranya? Masa dia kakinya melenceng begini apa enggak keseleo? Pertanyaan bagus, sobat otomotif. Nah posisinya adalah ketika kita naik kendaraan manual, biasanya kita masuk ke gigi 1, di RPM tertentu kendaraan akan melaju jika kita lost dari pedal koplingnya. Nah, secara otomatis kendaraan akan terus melaju. Nah, tapi kita tidak injak pedal gas, kaki kita masih ada di pedal rem. Oh, berarti masih jalan berdasarkan yang dari pedal dari ini doang Ya, ya. Oke, ya, oke, oke, gitu. oke. Berarti kalau kayak gitu, hal itu tidak akan terjadi pada kendaraan matic. Seharusnya tidak terjadi. Karena otomatis orang ketika kendaraan melaju, maka kakinya pindah di Rem. pedal gas. Oh ya, pedal gas. Iya. Oh, berarti penggunaan mobil otomatis bisa salah satu faktornya bisa membuat lebih irit rem juga berarti ya. Ya bisa dibilang seperti itu.